Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil karya kami dengan tema implementasi wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan Hankam. Next. Adapun anggota dari kelompok 7 itu sendiri, yang pertama ada Saudari Novia dengan NIM H0612111071, ada Saudari Elsa Setia Derajat dengan NIM H0612111072, ada Saudara Haryanto Irwan dengan NIM H0612111073, ada Saudari Sri Asrianti dengan NIM H0612111076, ada Saudara Muhammad Syawal Al-Farisla dengan NIM H0612111077. Tetapi Saudara Syawal sedang berhalangan hadir dikarenakan ada gangguan kesehatan. Kemudian ada saya sendiri sebagai moderator dengan NIM atas nama Muhlis dengan NIM H0612111078. Dan Saudari Ririn Handayani dengan NIM H0612111079. Next. Adapun topik pembahasan kita pada presentasi hari ini adalah yang pertama itu ada pengertian wawasan Nusantara, yang kedua ada fungsi wawasan Nusantara, yang ketiga ada Hankam, pengertian, prinsip dan fungsinya. Adapun implementasi bidang Hankam, hubungan wawasan Nusantara dan ketahanan nasional, dan yang terakhir ada kesimpulan dari kelima topik yang dibahas tersebut. Next. Yang pertama, pengertian. Pengertian ini akan dijelaskan oleh saya sendiri, yakni Muhlis. Next. Adapun pengertian wawasan Nusantara adalah cara pandang sebuah bangsa tentang dirinya di tengah-tengah lingkungan strategis yang bergerak serba cepat dan dinamik, agar bangsa tersebut tetap eksis dan survive. Nilai yang terkandung di dalam wawasan Nusantara telah diintegrasikan di dalam 5 aspek secara intern. Oke, next. Nah, adapun pembahasan kita yang kedua, yakni fungsi wawasan Nusantara. Fungsi wawasan Nusantara ini akan dijelaskan oleh Saudari Novia. Kepada Saudari, saya silakan. Maaf ya. Fungsi dari wawasan Nusantara ini akan dijelaskan oleh Saudari Ririn Handayani. Kepada Saudari, saya silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan sedikit mengenai fungsi wawasan Nusantara. Nah, untuk secara umumnya ini fungsi wawasan Nusantara itu berperan sebagai pedoman, motivasi, dorongan, dan rambu-rambu untuk memastikan semua kebijaksanaan, ketentuan, tindakan, serta perbuatan dalam penyelenggaraan negara, baik pusat maupun daerah. Nah, wawasan Nusantara ini juga berfungsi untuk membentuk dan membina persatuan kesatuan bangsa dan negara, serta merupakan wawasan Nusantara ini itu merupakan dasar nasional yang melandasi kebijakan serta langkah pembangunan nasional Indonesia. Nah, menurut para ahli ada 4 fungsi wawasan Nusantara. Yang pertama itu fungsi wawasan Nusantara sebagai konsepsi ketahanan nasional, yaitu kita sebagai konsep dalam pembangunan, pertahanan, keamanan, serta kewilayahan. Kemudian fungsi menurut ahli yang kedua yaitu fungsi sebagai pembangunan nasional, yaitu meliputi kesatuan politik, sosial dan ekonomi, sosial dan politik, kesatuan pertahanan serta keamanan. Kemudian yang ketiga yaitu ada fungsi wawasan Nusantara sebagai pertahanan dan keamanan, yaitu
pandangan geopolitik Indonesia sebagai satu kesatuan pada seluruh wilayah serta seluruh kekuatan negara. Kemudian, fungsi yang terakhir yaitu fungsi wawasan Nusantara sebagai wawasan kewilayahan, yaitu pembatasan negara untuk menghindari adanya sengketa antar negara tetangga. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali kepada Saudari Ririn Handayani yang telah memaparkan materinya. Oke, moderator, next. Adapun tentang Hankam. Hankam ini akan dijelaskan oleh pemateri ketiga kita, yakni Saudari Sri Asrianti. Kepada Saudari, disilakan. Baik, terima kasih. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai Hankam. Jadi yang pertama itu sebelum kita masuk di prinsip NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, kita harus tahu dulu apa itu Hankam. Jadi Hankam itu pertahanan dan keamanan yang diartikan sebagai kondisi dan kehidupan pertahanan dan keamanan bangsa Indonesia. Nah ini berisi tentang kedaulatan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi ancaman yang datang dari luar maupun dari dalam. Nah, yang langsung dan tidak langsung itu membahayakan identitas, integritas, dan kelangsungan hidup bangsa dan negara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Nah, dari situ NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang ditandai dengan 5 prinsip, yaitu yang pertama, bangsa Indonesia cinta damai tetapi lebih cinta kemerdekaan. Nah, jadi di sini perang merupakan pilihan terakhir untuk mempertahankan NKRI dan integrasi nasional. Yang kedua itu pertahanan keamanan dilandasi dengan landasan ideal Pancasila. Nah, dari situ landasan konstitusional UUD 1945 merupakan landasan visional wawasan Nusantara. Nah, pertahanan dan keamanan ini merupakan hak dan kewajiban bangsa Indonesia untuk mewujudkannya. Yang ketiga itu pertahanan keamanan negara merupakan upaya terpadu yang melibatkan segenap potensi dan kekuatan nasional. Jadi setiap warga negara Indonesia itu wajib ikut bela negara. Nah, itu dilakukan dengan kesadaran dan tanggung jawab berkorban, mengabdi kepada bangsa dan negara, tantang menyerah, dan adapun upaya pertahanan dan keamanan negara yang melibatkan kekuatan nasional dirumuskan dalam doktrin pertahanan dan keamanan NKRI. Kemudian yang keempat itu ada pergerakan dengan Hankam bukan secara optimal. Jadi itu terkoordinasi untuk mewujudkan kekuatan dan kemampuan pertahanan dan keamanan negara dalam keseimbangan keserasian antara kepentingan, kesejahteraan, dan keamanan. Nah, yang terakhir itu yang kelima, segenap kekuatan dan kemampuan pertahanan dan keamanan rakyat semesta yang diorganisasikan ke dalam TNI dan Polri. Nah, dari situ pembangunan APRI yang jati dirinya sebagai tentara rakyat, tentara pejuang, dan tentara nasional. Jadi perannya itu tetap diabdikan untuk kepentingan bangsa Indonesia dan keutuhan NKRI. Cukup sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas pemaparan dari Saudari Sri Asrianti. Selanjutnya kita akan mendengar tentang fungsi ketahanan nasional dari Saudara Haryanto Irwan. Kepada Saudara disilakan. Baik, terima kasih kesempatannya moderator. Sebelumnya perkenalkan nama saya Haryanto Irwan dengan akhiran 073. Di sini materi saya mengenai fungsi ketahanan nasional. Nah, fungsi yang pertama di sini konsepsi ketahanan nasional dalam fungsi sebagai doktrin nasional.
konsepsi ketahanan nasional dalam fungsi sebagai doktrin dasar nasional ini perlu dipahami untuk memimpin tiap terjadinya pola pikir, pola sikap, pola tindak, dan pola kerja dalam menyatukan langkah bangsa. Karena baik yang bersifat inter atau regional wilayah, intersektoral maupun multidisiplin, konsep doktrin ini diperlukan supaya tidak ada cara pola pikir yang berkotak-kotak atau bersirkel-sirkel. Nah, terus yang kedua, fungsi yang kedua mengenai konsepsi ketahanan nasional dalam fungsi sebagai pola dasar pembangunan. Nah, konsepsi ketahanan nasional dalam fungsi sebagai pola dasar pembangunan ini pada hakikatnya merupakan arah dan pedoman dalam pelaksanaan pembangunan nasional di segala bidang. Itu secara terpadu dan dilakukan sesuai dengan rencana program. Nah, yang ketiga itu fungsi ketiga, konsepsi ketahanan nasional dalam fungsi sebagai metode pembinaan kehidupan nasional. Nah, konsepsi ketahanan nasional dalam fungsi sebagai metode pembinaan kehidupan nasional ini itu hakikatnya merupakan suatu metode integral yang mencakup seluruh aspek yang terdiri dari aspek alamiah dan aspek sosial. Itu saja pemaparan materi dari saya, lebih dan kurang yang dijawabkan saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Kepada saudara diucapkan terima kasih. Next. Selanjutnya, ada materi tentang implementasi wawasan Nusantara dalam bidang pertahanan dan keamanan. Materi ini akan disampaikan oleh saudari Elsa Setia Derajat. Kepada saudari, saya silakan. Baik, saya akan membawa, terima kasih atas kesempatan moderator. Jadi saya akan membawakan materi dari mengenai implementasi wawasan Nusantara. Yang pertama itu implementasi di bidang pertahanan dan keamanan. Nah, implementasi wawasan Nusantara di bidang pertahanan dilakukan dengan membentuk sikap dan kedisiplinan diri dalam membela tanah air, serta melakukan segala hal yang mengganggu keamanan pada aparat yang berwenang, meningkatkan rasa persatuan serta solidaritas baik dalam satu daerah yang sama atau daerah yang berbeda. Terakhir, membangun sarana serta prasarana bagi kegiatan atau aktivitas pengamanan wilayah daerah. Nah, yang selanjutnya itu implementasi pada bidang politik. Pada bidang politik sendiri ini implementasinya ada dalam pelaksanaan kehidupan berpolitik Indonesia. Terdapat juga dalam undang-undang, misalnya UU Partai Politik dan UU Pemilu. Nah, implementasi wawasan Nusantara di bidang politik juga dimaksudkan untuk menciptakan pemerintah yang kuat, bersih, dan dapat dipercaya oleh masyarakatnya. Contoh implementasi wawasan Nusantara di bidang politik, yang pertama itu ada menjalankan komitmen politik pada lembaga pemerintah serta partai politik dalam rangka meningkatkan persatuan serta kesatuan bangsa, dan yang kedua keikutsertaan Indonesia di dalam politik luar negeri dan memperkuat kongsi diplomatik untuk menjaga seluruh wilayah Indonesia dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga itu implementasi di bidang ekonomi sendiri. Implementasi wawasan Nusantara di bidang ekonomi terdapat pada pemanfaatan kekayaan alam di Indonesia sambil menjaga kelestarian lingkungan hidupnya. Kekayaan dan letak geografis Indonesia yang strategis dapat dimanfaatkan dengan maksimal untuk perekonomian negara. Mungkin itu saja materi yang sempat saya bawakan. Saya kembali ke moderator. Kepada saudari diucapkan terima kasih. Selanjutnya, pemaparan materi akan dijelaskan oleh saudari Novia. Kepada saudari, saya silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya akan melanjutkan materi dari saudari Elsa Setia sebelumnya, yaitu implementasi di bidang sosial. Nah, implementasi wawasan Nusantara di bidang sosial berada pada saling menghargai dan menghormati setiap perbedaan atau keragaman yang ada di tanah air ini. Mulai dari perbedaan suku, ras, agama, hingga budaya.
Untuk upaya lainnya juga ada pada pelestarian serta pengembangan budaya Indonesia dan menjadikan budaya sebagai tujuan wisata yang dapat memberikan sumber penghasilan daerah atau nasional. Menjaga keberagaman Indonesia baik dari segi budaya, bahasa, serta status sosial dan juga mengembangkan keserasian di dalam kehidupan bermasyarakat. Next. Lagi. Kemudian untuk materi hubungan wawasan Nusantara dengan ketahanan nasional. Next. Dalam penyelenggaraan kehidupan nasional agar senantiasa mengarah pada pencapaian tujuan nasional, diperlukan suatu landasan dan pedoman yang kokoh berupa konsepsi wawasan kebangsaan untuk mewujudkan aspirasi bangsa serta kepentingan dan tujuan nasional suatu negara. Untuk wawasan nasional bangsa Indonesia sendiri itu merupakan wawasan Nusantara yang tidak lain adalah pedoman bagi proses pembangunan nasional menuju tujuan nasional. Sedangkan ketahanan nasional adalah kondisi yang harus diwujudkan agar proses pencapaian nasional tersebut dapat berjalan dengan sukses. Nah, secara ringkas, ketahanan nasional tersebut merupakan dua konsepsi dasar yang saling mendukung sebagai pedoman bagi penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara agar tetap jaya dan berkembang seterusnya. Untuk tujuan wawasan Nusantara sendiri yaitu mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan yang lebih mengutamakan kepentingan nasional dibandingkan dengan kepentingan individu, kelompok, golongan, suku, ataupun kepentingan daerah. Kedudukan wawasan Nusantara sendiri berada di dalam hierarki paradigma sosial, dimulai dari mewujudkan nasionalisme yang tinggi, dengan kemudian di mana dengan adanya globalisasi saat ini yang dapat mengakibatkan liberalisasi serta dominasi pasar bebas. Mungkin hanya itu materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Novia yang telah menjelaskan materinya. Selanjutnya, saya akan membacakan kesimpulan dari materi yang kita paparkan tadi. Baik, jadi kesimpulannya, wawasan Nusantara merupakan cara pandang terhadap bangsa dengan tujuan menjaga persatuan dan kesatuan yang diwujudkan dengan mengutamakan kepentingan nasional dibanding kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan tertentu. Wawasan Nusantara sendiri digunakan sebagai pedoman motivasi, dorongan, dan rambu-rambu dalam menentukan kebijaksanaan, keputusan, tindakan dalam penyelenggaraan negara di tingkat pusat dan daerah maupun bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Baik, itulah tadi kesimpulan yang dapat kita tarik dari materi yang kami paparkan. Sampai di sini saja pemaparan materi kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.